Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Alhamdulillah, amin. Saya akan mengecek kehadiran kalian. Ada, oke. Adnan ada? Hadir. Amelisa? Anggi? Siapkan buku tulis, pulpen, dan buku paketnya. Ayo, siapkan. Ya gitu ya. Kebersihan di sekitar kalian. Kalau misalkan ada sampah, diambil lalu dibuang ke tempat sampah. Yuk, dicek. Dicek dulu lingkungan sekitar. Ayo Mas, silakan dicek. Nah, ya oke, bagus. Silakan dibuang ke tempat sampah ya. Perhatikan nih ya. Ini kan kalimatnya sebutkan warna dari tulisan berikut ini. Pelajaran kali ini bisa dilihat ya ini. Dibaca apa nih? Selamat datang di Tiga Clean, Soklin. Kok menyebut merek ya, maaf. Triclean. Apa itu Triclean ya? Ya, Triclean itu trigonometri dan klinometer. Apa itu? Ini matematika SMK ya. Ya. Nah, di sini ada menu indikator pencapaian, teknik penilaian dan materi. Anak-anak, materi pelajaran kali ini, indikator yang ingin saya sampaikan sebagai berikut. Nah, ini ada indikatornya. Oke. Indikatornya tuh begini anak-anak. Jadi, pertama menjelaskan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kedua, menghitung nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang ketiga, memecahkan masalah kontekstual yang terkait dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang keempat, menyajikan atau presentasi penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, indikator semua ini anak-anak itu bermuaranya pada tujuan pembelajaran nanti. Perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Masih ingat nggak nih? Waktu kemarin ya saya udah jelaskan ya. Sin itu kepanjangan apa? Sinus ya. Kemudian kosinus. Oke. Tangan ya. Sin itu kebalikannya dari kosek. Kosek ini ya. Kos kebalikannya dari sek. Tangan kebalikannya dari cot. Ya. Mantra yang dikatakan tadi oleh siapa Mas Safa? Sindemi kosami tandesa. Yuk bareng-bareng. Sindemi kosami tandesa. Perhatikan gambar berikut nih. Ada 3 gambar ya. Gambar pertama apa nih? Tiang bendera. Kedua? Yang ketiga? Menurut kalian itu gambar-gambar ini buat apa ya? Buat dilihat saja? Diamati. Ya, oke. Next, pertanyaan berikutnya. Menurut kalian, berapa tinggi dari tiang bendera, masjid, Nurul Fatah, dan pohon yang ada di sekolah? Lalu, menurut kalian itu, mengukur tinggi pohon itu bisa kita gunakan dengan klinometer. Apa itu klinometer? Nah, klinometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur sudut kemiringan atau elevasi yang dibentuk antara garis datar dengan sebuah garis yang menghubungkan
sebuah titik pada garis datar tersebut dengan titik puncak atau ujung suatu objek. Ini gambarnya, ya. Oke. Gambar klinometernya. Biasanya kalian kalau diberikan suatu rumus bingung. Mungkin dengan video ini jadi paham. Saya gunakan untuk mengukur objek yaitu pohon yang berada di dekat rumah saya. Tujukan sedangkan pada objek, maka pemberat akan menunjukkan berapa derajatnya. Jarak saya ke objek yaitu 8,4 meter yang tinggi dari mata pertama 1,62 meter. Praktek, yuk kita praktek. Silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi kemarin ya, pas pertemuan sebelumnya ya. Yuk silakan kalian membentuk kelompok. Kemarin udah dibagi ya antara lingkaran dengan lingkaran, jajar genjang dengan jajar genjang seperti itu. Ketua kelompoknya ke depan mengambil alat peraga dan klinometernya. Alat peraga serta LKPD-nya, maaf. Alat peraga dan LKPD-nya. Silakan. Ini, ya, oke. Kelompoknya Adnan. Berikutnya, sekarang kalian diskusikan dulu, kira-kira benda apa ya yang mau saya ukur? Silakan. Bu, di dalam kelas boleh? Boleh. Di luar kelas juga boleh. Saya beri waktu 10 menit cukup tidak untuk mengukur? Cukup ya? Mengambil data. Setelah selesai mengambil data, kemudian kalian kembali ke kelas. Buat apa? Untuk menghitung berapa tingginya. Setelah dapatkan sutompok, layang-layang mau tinggi benda apa? Kira-kira. Lampu di kelas. Oh, lampu di kelas ini boleh. Satunya apa? Satunya itu proyektor. Oh, yang proyektor itu. Oh iya, boleh juga. Satunya apa? Sama tinggi pohon. Tinggi pohon? Mangga. Mangga. Oke, siap. Kemudian kelompok apa ini? Jajar genjang. Mau mengukur apa nih? Tinggi apa? Kenapa? Dalam kelas. Yang apa? Kipas angin satunya? Sama speaker. Speaker. Oke, siap, bagus ya. Kalian kerjakan LKPD-nya. Yang dalam kelas, yang di luar kelas, silakan sekarang out dari kelas. Ya. Selamat bekerja. Jika sudah selesai mendapatkan data, kembali ke kelas ya, seperti itu. 10 menit ya dari sekarang ya. Kok di-unmute enggak? Oh, tadi unmute. Tapi kok dibilang oh, tapi yang ini kan enggak ya? Yang saya ini kan Zoom saya ini ya? Enggak. Ya, benar. Sampai mata ya, Mas? Sampai mata? Bukan sampai ubun-ubun mata. Ya. Ya, catat dulu. Oke. Kalau sudah ngambil data, dua-duanya sudah, silakan kembali ke kelas. Kelompok persegi panjang. Ya, yuk silakan. Tepuk tangan nih buat kelompok persegi panjang, akan mempresentasikan jawabannya. Ya. Diginikan nggak apa-apa ya? Diginikan. Pegang ya? Oh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Triva Dianisi dan ini rekan-rekan saya Nisa Astia, Syafiq Herdian, dan Revan W. Alfanzi. Kami dari kelompok persegi panjang akan mempresentasikan hasil dari praktek pengukuran kami menggunakan klinometer. Benda-benda apa saja sih yang sudah kami ukur? Nama pengamat Syafiq Herdian. 2. Revan W. Alfanzi. Tinggi pengamat 148 cm. Oke, dari informasi yang udah kita dapat, itu belum cukup untuk menghitung nilai tinggi dari suatu benda. Nah, bagaimana sih cara menghitungnya? Pasti pengen tahu kan? Jadi ayo kita simak penjelasan dari Syafiq dan juga Revan. Dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dapat diperoleh hasil pengukuran sebagai berikut. Tinggi benda yang diamati sama dengan tinggi pengamat plus jarak benda ke pengamat kali tan A. Keterangan A sudut elevasi. Nama benda 1 untuk kelas. Nama pengamat Syafiq Herdian. Oleh kelompok persegi panjang sudah sangat bagus mewakili kita semua, yang mewakili kalian yang sudah melakukan pengukuran. Jadi betul apa yang dikatakan kelompok segi 5, mengukur tinggi suatu benda yang tidak bisa kita jangkau itu bisa menggunakan klinometer. Kita bisa buat sendiri klinometernya dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah kita dapatkan. Klinometernya adalah sederhana seperti itu ya. Terus apa aja tinggi-tinggi benda-benda yang bisa kita ukur? Banyak sekali macam-macamnya. Begitu ya. Menurut kelompok persegi panjang ada itu Bu, tinggi tiang bendera, gazebo, bangunan seperti itu. Saya sudah share untuk soal evaluasi. Silakan kalian buka grup WA-nya, WA grup ya. Situ ada soal evaluasi. Kalian bisa kerjakan mulai dari sekarang. Saya gunakan live worksheet ya. Nanti di sini akan muncul nilai-nilai kalian dapat berapa. Ya. Sukma 100, wow keren Sukma, tepuk tangan. Putri 95,5. Siapa berikutnya? Ada Rifaatul 100 juga. Zulfa 100, Fadli 77,3. Enggak apa-apa. Tuntas ini ya. Karena kakak yang minta berapa? 75. Kepada kelompok yang tadi maju presentasi ya. Kelompok persegi panjang silakan maju ke depan. Ya. Ya, perwakilan saja. Ya. Nah, selamat sudah maju presentasi tanpa ditunjuk. Ya, silakan duduk. Untuk pertemuan kali ini yang bisa kita dapatkan apa ini? Berarti kita bisa mengukur tinggi suatu benda yang tidak bisa kita jangkau bisa menggunakan dengan klinometer. Dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Khususnya apa tadi? Rumus tangen. Rumus tangen adalah tan, desa, depan, samping. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini menyenangkan tidak ini? Nah, ya terima kasih ya. Tentang perbandingan trigonometri, sudut berelasi ya, seperti itu.
Sudut berelasi. Nah, ini kalian pelajari sudut berelasi. Ya, pertemuan berikutnya ya. Dan yang sudah tuntas nanti saya akan adakan pengayaan ya, pengayaan ke materi pembelajaran yang lebih berlevelnya lebih tinggi, artinya pemahamannya lebih dalam. Seperti itu. Yang tidak tuntas, tapi insya Allah tuntas semua ya, tuntas semua nanti insya Allah ya. Insya Allah tuntas semua, jadi nanti bisa melanjutkan ke materi sudut berelasi dan saya adakan pengayaan materi trigonometri yang lebih dalam lagi, seperti itu. Baik, untuk saya ucapkan terima kasih dan kita bersyukur, ucapkan alhamdulillahirobbilalamin.